Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Selamat pagi dan semangat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua insya Allah masih diberikan kesehatan, kesempatan, yang mana itu adalah nikmat yang penting bagi kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang energi dan perubahannya. Energi adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari, untuk dapat menunjang kegiatan kita yang akan kita lakukan sehari-hari. Tiada hari tanpa kita menggunakan energi. Maka kita perlu tahu apa itu energi dan bagaimana perubahannya yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian energi. Ya, energi itu apa dan sebagainya. Kemudian macam-macam energi. Ya, ada berapa macam energi yang harus kita ketahui, yang penting kita ketahui. Kemudian perubahan bentuk energi. Nah, ini adalah yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Adalah beberapa perubahan bentuk energi. Ya. Jadi satu energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, ini yang sering kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita mulai, kita bahas satu persatu pembahasan tentang energi dan perubahannya. Yang pertama, pengertian energi. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ya. Nah, ini ada seporsi makanan lengkap dengan lauk pauknya. Nah, makanan ini setelah dikonsumsi oleh seseorang, misalnya seorang atlet angkat besi, ya, maka dia dapat mengangkat beban yang berat. Makanan itu merupakan sumber energi. Ya, sumber energi berarti penghasil energi dari makanan dimakan. Itu akan menghasilkan energi. Setelah makan dapat mengangkat beban, berarti mampu melakukan kerja atau aktivitas. Jadi dari sumber energi menghasilkan energi, yaitu kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas. Ya, jadi kita dapat melakukan aktivitas kalau kita memiliki energi. Dari situ artinya energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas. Ya, kira-kira seperti itu pengertian energi, bahwasanya energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Ya, saya ulangi lagi, dari sumber energi dihasilkan energi, ya, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Tanpa energi kita tidak dapat melakukan aktivitas. Selanjutnya, macam-macam energi. Nah, energi apa saja yang ada di sekeliling kita yang bisa kita manfaatkan?
Yang pertama, energi kimia. Ini adalah energi yang dihasilkan oleh suatu reaksi kimia dari bahan kimia. Misalnya di dalam baterai. Nah, baterai itu adalah sumber energi kimia. Karena di dalam baterai itu ada zat-zat kimia yang bereaksi sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, reaksi kimia di dalam baterai dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Dan bahan-bahan kimia yang lain yang mungkin bisa direaksikan untuk menghasilkan energi kimia yang bermanfaat. Misalnya aki mobil, aki motor, itu juga dari reaksi kimia di dalam aki tersebut dapat menghasilkan listrik. Kemudian listriknya bisa untuk menyalakan lampu mobil, menyalakan mesin mobil. Nah, itu semua adalah energi kimia sumbernya. Lanjut, energi listrik. Ini adalah energi yang sangat banyak kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Energi listrik itu dihasilkan dari aliran muatan listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sehingga tercipta arus listrik. Nah, inilah yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana energi listrik ini bisa dirubah ke berbagai macam bentuk energi yang bermanfaat bagi kita. Misalnya menjadi energi cahaya, energi bunyi, energi panas, gerak, dan sebagainya. Selanjutnya, energi panas. Misalnya ini dari matahari. Matahari adalah sumber energi panas terbesar di dunia ini. Selain menghasilkan panas, juga menghasilkan cahaya. Energi panas juga sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sumber-sumber energi panas yang lain, ya, misalnya energi panas bumi, ya, kemudian panas dari peralatan rumah tangga, semuanya kita manfaatkan. Baik, kita lanjutkan, masih macam-macam energi. Ada energi nuklir. Nah, ini adalah energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir dari bahan-bahan radioaktif. Nah, ini biasanya image-nya adalah negatif untuk bom dan sebagainya, akan tetapi sebenarnya energi nuklir ini adalah energi yang sangat efisien, ya. Kita manfaatkan misalnya untuk pembangkit listrik, untuk penelitian. Nah, yang digunakan untuk bom itu adalah penyalahgunaan daripada energi nuklir. Jika digunakan sesuai dengan kemanfaatannya, energi nuklir ini sangat bermanfaat bagi kita, ya. Dengan reaksi yang efisien, energi nuklir dapat menghasilkan energi yang besar, ya. Misalnya untuk pembangkit listrik, untuk penelitian tentang mutasi genetik dan sebagainya. Ini sangat penting, ya, bagi kita. Asal dikelola dengan baik, tidak disalahgunakan, maka energi nuklir ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian energi cahaya. Nah, matahari adalah energi cahaya terbesar di dunia. Nah, energi cahaya yang lain, ya, cahaya lampu, cahaya dari api dan sebagainya, itu bermanfaat bagi kita. Kemudian energi kinetik dan energi potensial. Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisinya, ya. Misalnya di gambar ini, energi potensial digambarkan ada seorang anak di atas bukit membawa bola. Di atas bukit itu karena ketinggiannya, maka energi potensialnya besar, ya.
bola akan dapat meluncur dengan punya potensi energi yang besar jika meluncur ke bawah. Kemudian jika bola itu sudah bergerak meluncur ke bawah, itu sudah berlaku energi kinetik, ya, yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena kecepatannya, karena geraknya, ya. Misalnya ini adalah air terjun. Air terjun itu memiliki ketinggian tertentu. Nah, semakin tinggi maka energi potensialnya semakin besar. Nah, jika sudah turun air terjun turun ke bawah, nah, maka energi kinetiknya dapat dimanfaatkan, gerakannya itu untuk menggerakkan turbin. Turbin dapat menggerakkan generator, akhirnya dapat menghasilkan listrik. Begitu kira-kira pemanfaatan daripada energi potensial dan energi kinetik. Selanjutnya hukum kelestarian energi. Bagaimana keadaan energi itu? Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, pada hakikatnya energi itu tidak hilang, akan tetapi berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya yang paling mudah, energi listrik bisa menjadi cahaya, energi listrik bisa menjadi gerak, energi listrik bisa menjadi energi bunyi. Nah, artinya energi listriknya tidak hilang, akan tetapi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan seterusnya. Gambarannya ini ada baterai, kemudian disambungkan dengan lampu. Nah, baterai itu adalah di dalamnya mengandung energi kimia. Ada reaksi kimia, ya. Reaksi kimia dihubungkan dengan lampu, ya, dapat berubah menjadi energi listrik. Ya, reaksi kimia di dalam baterai melalui penghantar berubah menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik dapat menyalakan lampu. Jadi ini terjadi dua perubahan, yaitu dari energi kimia menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Artinya energinya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari kimia menjadi listrik, kemudian menjadi cahaya. Untuk lebih jelasnya, setelah ini kita bahas tentang perubahan bentuk energi, ya. Nah, bagaimana contoh-contoh perubahan bentuk energi yang bisa kita amati atau bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini ada sebuah sepeda yang masih lengkap dengan di sini ada dinamo sepeda, kemudian ada lampu sepeda. Nah, dari dinamo yang menempel pada roda sepeda, di situ seiring dengan gerakan roda maka dinamo akan berputar. Nah, di situ ada energi gerak dari dinamo yang berputar, itu akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listriknya disalurkan ke lampu menjadi bercahaya atau menyala, maka berubah lagi energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi di sini terjadi perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya yang bermanfaat jika digunakan untuk bersepeda di malam hari. Ya. Selanjutnya, perubahan bentuk energi. Nah, ini ada gambar sel surya, ya, atau solar cell, yang mana ini mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan sel-sel fotolistrik pada
sel surya tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk energi alternatif, ya, memanfaatkan energi cahaya matahari, ya, yang melimpah, untuk digunakan untuk dirubah menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya perubahan bentuk energi pada kipas angin. Ya, kipas angin, ya, kita hubungkan dengan stop kontak, kita hubungkan dengan sumber energi listrik, maka terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Ya, gerakan berputar dari kipas itu karena dihubungkan dengan sumber listrik. Nah, artinya terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya, saat kita mengecas, ya, atau mengisi baterai HP misalnya, di situ terjadi perubahan energi listrik, ya, dari stop kontak menjadi energi kimia. Ya, awalnya baterainya kosong, kemudian terisi. Nah, artinya terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Ini juga seperti saat kita mengisi aki yang kosong, nah, itu juga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Saat mengisi baterai isi ulang yang kosong, itu juga terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Selanjutnya, saat kita bertepuk tangan, berarti kita gerakkan tangan kita, artinya di situ ada energi gerak. Nah, dari energi gerak timbul energi bunyi. Dari tangan yang kita gerakkan berupa energi gerak, dapat timbul energi bunyi. Nah, di sini terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Masih banyak lagi yang lain, contohnya, ya, misalnya kita memukul suatu batang besi dengan kayu juga dapat terbentuk energi bunyi. Memukul alat musik, memukul drum misalnya, itu berarti terjadi energi gerak menjadi energi bunyi. Berikutnya, ini adalah gambar pembangkit listrik panas bumi terbesar misalnya, ya. Di sini panas bumi, panas yang berasal dari dalam bumi, berarti itu adalah energi panas, dapat dirubah menjadi energi listrik, menjadi pembangkit listrik. Berarti energi panasnya dirubah menjadi energi listrik melalui mekanisme tertentu sehingga listriknya dapat kita manfaatkan. Selanjutnya, ini adalah rice cooker, ya, penanak nasi listrik, ya. Untuk menanak nasi butuh energi panas, maka rice cooker harusnya mengubah energi listrik menjadi energi panas, ya, betul. Dalam rice cooker ada elemen pemanas yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi panas sehingga dapat memanaskan beras yang di dalam rice cooker sehingga menjadi nasi, ya. Berarti di sini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas, yang mana panasnya dimanfaatkan untuk menanak nasi. Berikutnya, masih perubahan bentuk energi. Ya, jika kita hubungkan baterai melalui kabel dengan lampu, maka lampu dapat menyala. Nah, kita tahu dalam baterai ada energi kimia, kemudian dihubungkan dengan penghantar menghasilkan energi listrik, dihubungkan dengan lampu menghasilkan cahaya
Ya, berarti di sini terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Berikutnya, ini adalah speaker. Speaker mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Ya, listrik, speaker harus ada energi listrik untuk menyala, kemudian dari situ dapat kita dengarkan ya bunyi yang lebih keras. Ya, di sini energi listrik dirubah menjadi energi bunyi. Ya, misalnya bel listrik juga, energi listrik dirubah menjadi energi bunyi. Nah, semua perubahan bentuk energi tadi yang sudah kita bahas maupun yang belum, yang tidak memungkinkan kita bahas, yang ada di sekitar kita, semuanya itu adalah menunjukkan bahwa energi itu dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain, yang mana itulah perubahan bentuk energi itulah yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ini menegaskan dari hukum kelestarian energi tadi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, akan tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Inilah perubahan bentuk energi ini yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian paparan tentang energi dan perubahannya. Semoga kita semakin bijaksana di dalam memanfaatkan energi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita manfaatkan betul perubahan bentuk energi dengan sebaik mungkin untuk kehidupan kita yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Demikian paparan kali ini, semoga semakin menambah pengetahuan kita, pemahaman kita tentang energi, perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.